Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Sampai ke halaman 243. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal ashabahu bil maw'izah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Qawlu ihtaba al-ihtiba an yajlisa ala alyayhi wa yadhumma rijlayhi ila batnihi bi nahwi imamah yashudduha alayhima wa ala dhahrihi wal yadani badalun amma yahtabi bih min nahwi imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwal artinya ta'ahad, memperhatikan ashabahu bil mau'izah, untuk dalam memberi mau'izah, dalam memberi nasihat. Nabi Muhammad memperhatikan, artinya tidak selalu atau tidak monoton dengan cara mau'izah yang satu, tidak, supaya tidak ada bosan. Jadi ada waktu-waktu tertentu, itu makna daripada yatakhawwal, jadi yata'ahad, ya, dalam nasihat, supaya di sini makhafatas sa'amah, ya, ditakutkan orang jenuh. Ya, orang kalau terlalu lama, pelajaran terlalu lama atau majelis terlalu lama, bosan. Nah, bisa kapok, nanti nggak hadir lagi, ya, kalau majelisnya panjang, ya. Tapi kalau yang sudah menikmati nggak ada masalah. Tapi Rasulullah SAW ini punya rahmat, belas kasih, ya, contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mau sholat sendiri, ibadah sendiri yang panjang nggak masalah, sholat malam, tahajud yang lama nggak apa-apa. Nah, kalau jadi imam yang ringkas, ini termasuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau'izah pun juga begitu, ya. Dilihat keadaannya, ya. Dilihat keadaan para sahabat tadi. Kalau sudah terlihat, ini ustadz juga begitu, yang mengajar juga begitu. Lihat muka orang udah nggak nafsu lagi begitu, jangan diterusin Pak, nasihat, ya, suruh makan aja, ada makan, ya. Orang datang itu lambat, orang udah ngantuk semua, tetap dia ngomong sepanjang-panjangnya, kan kasihan. Ya, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ia takhawwal, jadi memperhatikan, lihat itu orang, wajah orang yang diajak ngomong itu, lihat begitu. Kalau masih semangat, boleh dilanjut. Kalau udah loyo, ya, apalagi yang udah pegang-pegang perut begini, ya udah, ya. Berarti ini udah kelaparan, gitu, ya, cukup. Wa Nabi Sayyidil Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid. Ini bentuk atau bagaimana duduknya Nabi Muhammad SAW. Ihtaba biyadih. Bagaimana ihtaba itu? Begini, ya. Ini ihtaba namanya. Biyadih, dengan tangannya. Kalau ihtaba artinya ihtiba, an yajlisa ala ilyah atau alyah, duduk di bagian belakang. Ihtiba namanya. Apa yang pas, bahasa yang halus, ya. Pada ini bagian belakang ini sudah tahu semua orang, ya. Saya belum ketemu bahasa Indonesia yang pas itu. Coba bahasa Indonesia yang benar, ya. Bagian belakang, ya. Kalau kita bilang ini dengan bahasa kita begitu, ya. Kalau nggak paham juga, takut salah paham, ya. Kalau kita menduduki langsung tanah tanpa kaki, tanpa alas, itu namanya ihtaba. Itu duduk ilyah, pantat, ya, duduknya langsung. Itu kalau buat Rasulullah nggak pantas, saya belum ketemu, makanya saya contohkan saya dulu, ya. Itu orang duduk begini, ini kan, ini langsung nih tanah, tangannya begini. Itu namanya ihtiba. Makanya alatnya yang pakai namanya habwah, begitu, ya. Alatnya namanya habwah. Itu yang dijual, yang dipakai buat lingkaran. Itu enggak dipakai buat kalung biasanya, enggak, ya. Tapi sekarang orang pakai kemana-mana, pakai kalung, pakai ridak, repot banget gitu, ya.
nggak ada itu ya. Itu dipakai hanya waktu duduk supaya kalau orang tua yang nggak dapat tempat duduk, tempat nyandar, itu bisa pakai ini. Dia nggak perlu pakai tembok lagi karena diikat di sini antara punggung dengan lututnya. Dan saya dapat kiriman dari dokter juga dari Saudi, teman, dia kirim itu ada penemuan di Jerman katanya. Duduk seperti itu banyak manfaatnya ternyata. Baru ya pakai alatnya seperti itu, habwah itu. Cuma dia lebih keren gitu ya, artinya pakai lututnya disambung antara ini. Padahal sama di sini. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang bingung mau keren-kerenan semua. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala-galanya. Ya. Duduk dia. Wa idumma rijlah ila batrihi. Ya. Binahwi imamatin. Perutnya kan begini. Yadum digabungkan antara perut dengan paha, kemudian diikat dengan. Kalau nggak punya habwa ya ikat boleh. Pakai apa aja kita ikat. Itu imamatin yashudduha alaihima wa ala dhahri. Ya, itu gambarannya seperti itu. Mungkin ada yang bawa enggak? Contohkan. Biasanya Yusuf bawa. Nanti jualan juga ya? Jualan, bisa beli. Ya. Habu itu tali ya untuk mengikat antara lutut dengan punggung ya. Wal yadan badal amma yahtabi bihi min nahwi imamah. Kalau enggak ada imamah itu kan bahannya dari kain. Kain itu dilepas kemudian diikatkan ke itu bisa juga kalau enggak ada. Ya. Dan bentuknya apapun ya. Itu juga itu cara duduk Nabi Muhammad SAW. Buat orang yang beriman, enggak ada cara apapun dari Nabi pasti ada kebaikan, pasti ada hikmah. Itu yang harus diyakini. Ya. Itu harapannya kita membaca kitab-kitab syama'il, kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan supaya tetap kagum sehingga enggak ada lagi. Enggak ada apalagi cuma ingin memberi protes atau menilai apa yang dari Nabi. Enggak ada. Kalau sudah orang kagum apanya lebih baik. Begitu. Bahkan kebaikan Nabi Muhammad SAW disebutkan itu bukan karena kasbi, tapi wahbi. Ya, bukan kasbi. Kalau kasbi itu dicari, diusahakan, enggak. Pemberian dari Allah. Jadi semuanya pasti baik. Ya, duduknya, makannya, berdirinya, apanya, semua dari Nabi Muhammad SAW. Ya, pasti itu baik. Amma yahtabi min nahwi imamah. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة وكان لا يعرف مجلس صلى الله عليه وسلم من مجالس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس. اللهم صل عليه وعلى آله. وكان أكثر جلوسه ya paling seringnya Nabi Muhammad SAW duduk itu anyan suba saqoih jami'an. Jadi memposisikan berdiri di ini begini ya, betis Nabi Muhammad SAW berdiri seperti ini jami'an wa yamsiku yadeh, kemudian seperti ini contohnya kurang lebih ini ya, wa yamsiku yadeh. Ini namanya ihtiba ya. Khilaf para ulama nanti kalau di waktu khutbah ya, dikatakan di waktu khutbah itu bagaimana kalau mendengarkan khutbah. Kalau menghilangkan ngantuk kira-kira lebih bisa, itu boleh. Ya, tapi kalau enggak, biasa-biasa aja, enggak di waktu khutbah enggak duduk yang biasa. Ini gambaran kalau mungkin sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yamsiku yadayhi shibhal habwah, seperti habwah itu dia alat pengikat tadi. Ya, jadi duduknya seperti itu kalau sendiri ya, bukan kalau di majelis atau sholat Jumat karena ditakutkan. Tadi khilaf dikatakan apa itu menjadikan semakin ansyad atau semakin ngantuk gitu, lebih enak gitu. Kita yang milih mana, kita lebih tahu ya. Wa kana yu'rafu majlisuhu la yu'rafu majlisuhu sallallahu alaihi wasallam min majalisi
ashabi. Tidak diketahui duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau di tengah-tengah. Maksudnya kalau di tengah-tengah para sahabat. Mengapa? Li'annahu kana kana haitu intaha bihil majalis atau majlis jalas. Karena Nabi itu tidak mau maju ke depan. Di akhir majlis yang ada Rasulullah duduk. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Dan nanti bagaimana para sahabat itu? Kalau Rasulullah SAW duduk paling akhir, nanti sahabat yang berbalik semuanya. Begitu. Ya. Begitu diceritakan, begitu diriwayatkan. Kalau Rasulullah mendengarkan sesuatu, Rasulullah duduk di bagian akhir, tapi sahabatlah yang semua berpaling, duduk menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ru'yatah. Amin ya Allah. Kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah kita duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. وما رؤي صلى الله عليه وسلم قط مادا رجيه يضيق بهما على أصحابه إلا أن يكون المكان واسعا. وما رؤي صلى الله عليه وسلم قط, tidak pernah dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali madan rijlih, mengulurkan kakinya, kedua kakinya sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yudayyiqu bihima ala ashabi, yang kira-kira membuat sempit para sahabatnya. Orang kalau kakinya dimajukan kan sempit, ya. Nah ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Illa, kecuali an yakunal makan wasi'an, kecuali kalau tempatnya wasi. Ya. Seperti istirahat dalam perjalanan di Sohro, Nabi pernah, ya. Nabi mengulurkan tangannya, mengulurkan kakinya. Nah, itu karena tempatnya wasi. Tapi kalau di tempat yang sempit, begitu. Ada orang majelis begitu kan? Ada tempat sempit, kakinya maju ke depan, ya. Atau ada pengajian, kakinya belonjor ke yang ngajar begitu, ya. Diarahin ke yang ngajar, ya. Semua satu kanan dua, ada 10 orang begitu. Takut yang ngajar ini. Ini ngajar orang apa ngajar? Apa sirkus ini? Ya. Illa an yakunal makan wasi'an, kalau tempatnya wasi', ya. Wa kana aktsaru julusi sallallahu alaihi wasallam ila al-qiblah. Duduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menghadap ke kiblat. Itu kita pernah bertemu. Ini mungkin yang pernah di Al Khairat yang pertama dulu, yang angkatan pertama masih ingat. Nah, kalau bulan Maulid kita kedatangan salah satu banyak para habaib, ya. Nah, dulu ada Habib Hasan bin Husain Al-Haddad. Habib Hasan bin Husain. Beliau yang memberikan jadwal untuk hari Senin. Maulid kita ditentukan oleh beliau hari Senin. Ini beliau salah satunya tidak mau tiap duduk harus arah ke kiblat. Enggak pernah duduk enggak ke arah kiblat. Cari di rumah orang, assalamualaikum, cari kiblat, yang hadapnya ke kiblat. Dimanapun menghadap kiblat, masya Allah. Ya, ittiba, ya, mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pintunya ini banyak sekali karena semua dari Nabi baik. Yang bisa ini ambil ini. Oh, saya nggak bisa duduk sini sembarangan. Oh, bisa wudu, jaga wudu. Yang satu lagi semua mengambil, ya. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Kita ambil yang mana? Ada bawa gayung, ada bawa ember, ada yang nggak kena apa-apa, kena percikannya aja. Udah cukup mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. قالوا القرفصاء هي أن يجلس على اليه ويلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه وهي الجلسة المحتبي. وقيل أن يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبد كفيه والفرق الخوف. اللهم صل عليه وعلى آله. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله. Beliau melihat sahabat Nabi Qailah, jadi bertemu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjid, duduk di masjid, wa huwa qa'idun qursufa, duduk di posisi qursufa. Apa qursufa itu? Qalat
Qurfusa. Qurfusa itu apa? Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahasyi'. Dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khusyuk. Itu Nabi itu khusyuk. Ya, kelihatan wajahnya orang yang khusyuk sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fil jilsah, dalam duduknya, ur'idtu minal faraq, aku gemetar. Kata Qailah, nanti disebutkan oleh para ulama, mengapa gemetar? Karena itu pertemuan pertama, gitu ya. Itu pertemuan pertama, banyak orang melihat Rasulullah itu gemetar. Gimana kalau itu dalam Simtud Durar, faraisul aqwiya'i minal bariyah. Sebenarnya faraisul aqwiya'i minal bariyah. Ini yang baca apa sudah? Tarta'idu faraisul tarta'idu ya. Yarta'idu faraisul aqwiya atau tarta'idu faraisul aqwiya minal bari. Ya, orang-orang yang kuat pun kalau ketemu Rasulullah tarta'id. Takut. Kan, walahu ma'a suhulati akhlaqil haibatul qawiyah. Walahu ma'a suhulati akhlaqul haibatul qawiyah. Jadi akhlaknya yang lembut itu tapi mempunyai haibah yang sangat kuat. Kemudian allati tarta'idu minha faraisul aqwiya minal bariyah. Allah Subhanahu aqwiya minal bariyah, orang-orang yang kuat pun kalau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendi-sendinya lumpuh seperti seolah-olah enggak ada apa-apa. Itu begitu ya. Orang-orang yang kuat bertemu Rasulullah seperti itu, banyak yang ada orang yang mengejar Nabi Muhammad untuk mendapatkan 1000 unta hadiah dan sebagainya. Ketemu gemetar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi akhlaknya baik. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Perempuan tadi, Qailah tadi ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali, kemudian sering Nabi mengingatkan, nanti di sini ada beberapa hadis disebutkan, Nabi mengatakan tenang, aku bukan siapa-siapa, tapi itu ada haibah. Makanya dikatakan, mengapa Rasulullah SAW, perempuan-perempuan yang lihat Rasulullah nggak sampai motong-motong tangannya, tidak ada, karena haibahnya, jadi haibahnya kuat, ya. Dan ada yang mengatakan juga rahmatnya, ya, rahmatnya Nabi Muhammad SAW lebih, ya, mendominasi daripada jamalnya, daripada keindahannya. Kalau cuma keindahan orang mungkin bisa seperti yang dilihat kepada Nabi Allah Yusuf. Ya, tapi tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Keindahannya, ketampanannya tidak melukai siapapun, rahmat. Ya, sallallahu alaihi wasallam, rahmatun kulluhu. Ya, kemudian qaidul qursufa itu bagaimana? Qalat falamma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mutakhasyi' fil jilsah, duduk tenang, maka dia ur'itu. Saya qailah aku gemetar, karena Rasulullah pun diam. Qala al-qursufa atau qurfusa itu bagaimana? Hiya an yajlisa ala al-yai, ya, duduk langsung ke tanah, wa yusiku fakhidaihi bi batni, kemudian kakinya menempel ke perut, wa yadau yadaihi ala saqih, begini. Itu satu. Ada yang mengatakan seperti tadi, ihtiba tadi, begini ya. Begini. Ini pendapat, ya. Ini begini. Ya. Wakila, ada lagi pendapat, an yajlisa ala rukbatih munkabban, duduk seperti kakinya, lututnya di bawah, begitu, seperti orang tasyahud kedua, tasyahud pertama, tapi kakinya lurus, bagian belakangnya, wa yusiku batnahu fakhidih, kemudian begini, ini kakinya, wa ta'abbata kaffai, begini. Jadi seperti orang begini, sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya itu sampai begitu. Kalau duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, itu tidak biasa dilihat oleh orang-orang Arab. Itu orang-orang pemberani, orang-orang yang punya umat yang banyak, orang-orang enggak ada orang duduk seperti itu, seperti duduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terheran-heran itu, ya, dengan tawadhu'nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal faraq yani al khauf, merasakan takut yang luar biasa.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد فنطق الرجل بحاجته فقام صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني أوحي إلي أن تواضعوا ألا فتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد وكونوا عباد الله إخوانا. أتي صلى الله عليه وسلم برجل فعرئد من هيبته. Didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Benar, orang tadi dihadapkan kepada Rasulullah. Fa'ur'ida, gemetar dia. Min haibatihi, dari haibahnya, wibawanya Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu, Nabi berkata kepada orang tadi sallallahu alaihi wasallam, hawwin alaik, tenangkan dirimu. Ya, hawwin alaik. Falastu bimalikin, aku bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin min Quraisy. Aku hanya seorang anak perempuan dari Quraisy, takulul qadid, yang makan dendeng. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Dendeng itu makanan, artinya makanan sangat sederhana. Jadi orang kalau potong kambing atau potong unta, makan habis. Kalau orang-orang kaya sudah selesai, buang, besok potong lagi. Tapi untuk orang-orang yang miskin atau memilih hidup, Nabi Muhammad SAW sekali lagi bukan memilih, ya, bukan karena miskin begitu saja, tapi beliau adalah itu pilihan. Miskinnya itu adalah pilihan. Mengapa? Nah, itu sedikit saya singgung, ya, di buku itu Habibana Muhammad. Miskinnya coba dibaca itu, ya, supaya mengerti apa miskinnya. Nah, miskinnya Rasulullah SAW ikhtiari, itu pilihan. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW dikatakan bukan miskin, ya, ulama lebih condong mengatakan tidak miskin, ya, tapi Rasulullah SAW memilih hidup yang miskin. Beda, ya. Nah, kita ini kepengen kaya semua, tapi keadaan memaksa kita untuk tawadhu, begitu. Tapi kalau Rasulullah SAW enggak, buktinya. Apa buktinya? Kita kurban, pernah dengar orang-orang kaya itu kurban berapa? Masuk TV, 2 ekor sapi masuk TV. Orang paling kaya itu Rasulullah berapa? 100. Jadi kaya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada orang korban 100, ya, disembelih sendiri lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cuma 2 masuk TV, nah ini perlu diingatkan lagi, Rasulullah SAW 100, ya, disembelih sendiri oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kaya, ya? Kaya, ya. Ditawarkan lagi, maukah engkau Muhammad ini Uhud menjadi emas? Ditawarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Jibril. Enggak pernah meleset janjinya. Kalau kita ini merasa senang, kaya, dijanjiin oleh orang yang selalu bohong lagi. Kita sudah tenang, kita dapat janji, wah ini nanti mau dapat begini, nanti mau ada tunjangan begini begitu. Padahal iya, senang, udah senang. Wah, iya, nanti listrik turun harganya, begitu. Nanti ini begitu murah, nanti begini. Sudah dibohongin juga, masih istiqomah, tetap, ya, patuh, taat dengan penuh harap. Padahal sudah sering dibohongin, gitu. Jadi kalau Rasulullah SAW dijanjikan oleh Jibril, pasti Rasulullah punya gunung emas, kan begitu. Kalau mau terjadi, kan? Tapi Rasulullah tak pilih. Makanya kemudian miskin itu dari apa? Allah mayini miskinan. Ada yang mengatakan dari maskanah di situ adalah sakinah, ya, ketentraman. Itu sebagian ulama menjelaskan seperti itu, ya. Jadi Rasulullah SAW memilih makan daging kering yang diawetkan lagi, itu namanya dendeng, ya. Kalau kita dendeng masih
Dendeng itu lumayan di sini. Itu makomnya di atas tahu 2 kelas gitu ya. Karena masih daging juga kan. Nah, tahu, tempe, bala-bala, naik lagi dikit kelasnya kan begitu. Ini dendeng. Tapi zaman Rasulullah dendeng itu sesuatu yang sangat murah gitu. Maka Rasul mengingatkan kepada orang yang ketakutan tadi, jangan takut. Aku ini hanya seorang anak dari perempuan yang memakan dendeng. Ya. Maksudnya adalah ibunya. Rasulullah enggak melihat tidak melihat ayahnya sallallahu alaihi wasallam. Fanataqar rajul bihajatihi. Setelah ditenangkan oleh Nabi, maka bisalah dia berbicara. Baru dia bisa berbicara. Nataqar rajul bihajatihi faqama sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai orang-orang, inni uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku antawadhu, aku diperintahkan untuk tawadhu. Jadi tawadhu itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawadhu itu baik untuk murid, baik untuk ustadz, baik untuk pemimpin, baik untuk rakyat, baik untuk orang soleh, baik untuk imam masjid, baik untuk siapapun, pejabat, semua tawadhu itu bagus. Ya. Mengapa? Karena makom semua manusia tidak akan mencapai makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tawadhu pun sayyidul awwalin wal akhirin. Pemimpin dari semua yang terawal dan yang akhir sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya para anbiya wal mursalin. Orang yang mempunyai syafaatul uzma sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diciptakan pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang seperti itu masih tawadhu. Kemudian apa alasan kita? Gitu. Apa alasan kita untuk enggak tawadhu itu? Untuk sombong apa? Harta, enggak ada hartanya. Sebentar orang jadi miskin, mudah. Ya, kekuasaan sebentar habis, mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Apa yang kita banggakan itu semua, ya. Dihormatin orang. Ya dihormatin belum terbuka aibnya saja. Ya. Kalau sudah dibuka aibnya ya, dia terhina. Iya kan? Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tawadhu ini perintahnya. Dan Nabi adalah orang yang paling tawadhu sallallahu alaihi wasallam. Ala fatawadhu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk tawadhu, maka wahai umat Nabi Muhammad, wahai yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang ingin meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatawadhu. Maka tawadhulah. Karena dengan tawadhu tadi, hatta la yabghiya ahadun ala ahad, tidak ada orang mendolimi satu sama lain, mencaci, menghina, meremehkan, tidak akan terjadi kalau dia tawadhu. Jadi penyebabnya orang sombong karena dia enggak tawadhu. Ya, maka sifat tawadhu itu diingatkan selalu. Saya kok tiba-tiba diberi rezeki oleh Allah banyak, ya karena itu pemberian dari Allah. Enggak ada orang pintar kerja itu. Ya, enggak ada orang pintar kerja. Ini kemudian diberi ilmu, alhamdulillah, tawadhu dengan ilmunya. Ya, punya kedudukan, tawadhu dengan kedudukannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga tidak sombong ya seseorang kepada orang yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, itu pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian hamba-hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Orang Islam itu harus bersaudara. Itu yang diikat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Nabi Muhammad untuk apa? Untuk bersaudara dengan orang-orang Islam yang lain, mendoakan. Sering saya sampaikan. Apa keuntungannya kalau kita bersaudara? Kita nggak kenal sama orang yang ada di Afrika sana, kita nggak ngerti kampungnya kampung apa, nggak ngerti, kita nggak kenal sama sekali. Tapi kalau dia orang Islam, kita orang Islam, kita mati, dia berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, kita mendapatkan doa dari orang tadi. Begitu juga kita yang di sini berdoa, Rabbana ighfir lana. Mungkin ada orang yang di India atau di Bangladesh atau di Suriah atau di mana, dalam keadaan mati dapat doa kita juga. Itu maka kita nggak boleh ya lepas hubungan dengan orang Islam, apalagi sampai membenci, apalagi sampai tidak peduli. Hati-hati ya, jangan ikutin siapapun itu, ustadz kayak kiai kayak siapapun, untuk bermusuhan kepada orang Islam. Hati-hati, hati-hati,
jauhi mereka. Kalau mengajak kita untuk benci, ya, oh itu hati-hati, fahamnya ini, itu hati-hati. Tapi Islam saudara, kata Rasulullah SAW. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Jadi nanti kalau kita mengaku saudara dan tidak bersaudara, salah satu, ya, salah satu ayunan atau pukulan malaikat itu untuk orang yang berbohong. Bohong bagaimana? Man ikhwanuka, ditanya oleh Allah, oleh malaikat, siapa saudaramu? Kita bilang mukmin, orang mukmin saudara kita, dan kita perlakukan orang mukmin sebagai musuh, ya, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat tadi, akan dipukul, ya, dengan pukulan yang sangat sakit, karena sampai menenggelamkan dia ke dalam dasar tanah yang dalam, keluar lagi, dipukul lagi begitu, karena dia berbohong, mengatakan orang Islam adalah saudara kita, tapi kita membunuh, tapi kita merampas, tapi kita mencuri, tapi kita menghina, tapi kita mencaci, kita memfitnah mereka. Hati-hati, ya. Jadi fahami bersama-sama, orang Islam semua saudara, ya. Yang mau kita ajak saudara bersaudara, umat Islam. Siapapun yang mengajak kita curiga, siapapun mengajak kita menjauhi, siapapun yang mengajak kita untuk benci kepada umat Islam, jangan ikuti. Nah, lo itu tapi ustadznya kita pensiunkan dulu. Enggak. Nah, ustadz itu mulia kalau dia mengikuti Nabi Muhammad. Kalau yang dikatakan oleh ustadz tadi atau kiai atau habib tadi mengatakan kunu ibadallahi ikhwana, mengajak kita untuk saling kasih sayang dengan umat Islam, berarti benar. Tapi kalau suruh curiga, benci, ya, ikut-ikut berbicara radikal, apalagi menuduh, nah ini berarti nggak bagus. Difahami itu ya, pahami baik-baik. Itu buat rambu-rambu kita. Ini mau libur kan? Nah, kita mau libur nih pengajian. Nah, kita ingat-ingat pesan terakhir, ya, sebelum waktu liburan tawakuf, bahwa umat Islam saudara. Siapapun yang mengajak kita, yang mengatakan bahwa hati-hati dengan yang itu, hati-hati dengan yang ini, hati-hati itu, atau bencilah dengan mereka, itu lebih jahat daripada orang non-muslim, misal ngomong seperti itu, nah, itu tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad kan mengatakan kunu ibadallahi ikhwana, ya, ya. Kemudian wallahu alam, sampai situ aja dulu. Kita libur sementara seperti biasa, nanti di hari malam kedua Ramadan, nanti di sini ada pengajian bergantian dengan para asatid yang ada, ya, Ustaz Abdul Latif, Ustaz Muhajir Fad'al, Ustaz Arafat, Ustaz Abdul Syakur. Yang mau daftar boleh juga, boleh. Siapapun yang mau, ya, meringankan begitu, ya. Untuk mutolaah. Ya. Kemudian kita nanti malam kita sampai ke nisfu Sya'ban. Apa yang dilakukan di nisfu Sya'ban? Di sini dikatakan adalah diangkatnya amal. Kita setahun, rapot kita diangkat. Berarti hari ini bagus. Mulai pagi salat subuh berjamaah, naik motor jauh kemana, ke Al Khairat, ya, ngaji, masya Allah, ya, dapat pahala banyak, ya. Kemudian nanti malam ini kita baca Yasin seperti biasa 3 kali, ya. Itu yang dilakukan oleh para ulama, ya. Oh, itu bid'ah, biarin, nah, gitu ya. Itu kata inti bid'ah, ya. Kalau kita menghidupkan, gitu ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu boleh dengan apapun ibadah, ya. Yang nggak boleh berantem, ya, nah, itu nggak boleh, ya. Berantem di malam nisfu Sya'ban, ya. Membunuh orang, homer, itu yang ada larangannya, minum homer, berzina, maksiat, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau menghidupkan dengan baca Yasin, boleh, ya, dan ini dilakukan oleh para ulama, ya. Tanpa kita mengatakan bahwa ini adalah sunnah Nabi, enggak, kita mengatakan ini amalan para ulama, boleh, tidak ada masalah, ya. Di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Kemudian juga di malam ini juga
menghidupkan, termasuk apapun yang biasa kita lakukan. Tausiatul iyal, memberi belanja lebih kepada istri yang taat. Itu ya. Ini istri ngambil bagian akhirnya aja minta gitu ya. Tapi dia nggak taat ya. Istri yang taat bisa didobel. Biasa 1 juta 2 juta begitu, didobel ya. Tapi harus dia lebih taat, bangun malam ya, tahajud, beribadah begitu. Nah, kita ingatkan semua, nanti ini kan liburnya juga lama, tolong dilihat itu anak-anak, mungkin sebagian yang punya anak di pesantren pulang ya, waktunya pulang ke rumah masing-masing. Mereka akan istiqomah membawa tasbih yang kotak seperti ini gitu ya. Itu alat penghitung, nggak tahu apa itu ya, penghitung apa, penghitung umur atau penghitung pahala atau dosa. Itu main HP ya. Nah, itu dikontrol juga ya. Jangan nanti bulan Ramadan anak kita tenggelam semua dengan HP. Tarik, kasih waktu ya, misal sepekan sekali, nah, boleh begitu. Jangan tiap hari dipegangin ya, karena nanti habis waktunya ya. Kalau orang tua nggak terlalu terpengaruh, orang tua malah takut kadang-kadang kalau semakin tua pegang HP, nanti ada yang nagih gitu kan. Ini tolong dikirakan. Nah, kita takut. Jadi kita bilang kenapa nggak main HP? Bukan karena tua, bukan. Ini kalau dibuka WA nanti ada yang nagih gitu ya. Begitu. Jadi kita tinggalkan itu sebisa mungkin ya. Dan di malam nisfu Sya'ban juga untuk istri yang taat gitu ya. Untuk istri yang taat. Ini kan sering kita bilang Pak, istri itu harus taat, lebih taat. Makanya kan kita belanja lebih, tapi dia harus lebih taat lagi. Ya, lebih patuh kepada suaminya ya. Kemudian di malam ini doa yang banyak. Kita sisipkan doa untuk guru-guru kita, para habaib kita ya, para ulama ya, dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammad Rizik ya. Kita doakan ya, nggak boleh kita diam saja, nggak boleh ya, nggak boleh kita diam nggak mengerti, oh itu terserah, itu apa aja yang terjadi pada beliau, nggak boleh ya. Kita harus punya cinta kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW yang lurus, apalagi beliau kan lurus, mengajak orang kepada kebaikan, tidak pernah merugikan kita, tidak pernah merugikan. Tapi terfitnah ya, kita sebagai umat berdoa ya, kalau nggak berani apa-apa ya berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Kemudian pemangku jabatan yang penentu-penentu itu mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah SWT, disadarkan kalau mereka orang Islam, mudah-mudahan disadarkan, oh ini cara yang salah memperlakukan ulama seperti ini. Orang yang awam tidak boleh juga mengatakan, oh itu ulama sering masuk penjara, misalnya begitu. Enggak, ada contoh yang banyak ulama yang masuk penjara. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Madzhabul Arba'ah pernah masuk dalam penjara semua karena menyerukan kebenaran ya. Kemudian apalagi itu kalau dzurriyyah Nabi Muhammad SAW ya. Sekali lagi hati-hati, jaga hati kita, jaga lisan kita, karena membenci mereka adalah satu kehancuran buat kita ya. Kalau nggak hancur fisik kita, negara kita, ya hancur iman kita, habis. Na'udzubillahi min dzalik. Falau anna rajulan safana baina rukni wal maqam wa shalla wa sham wa huwa mubghidun li ali Muhammad dakhalan nar. Itu dalam hadis disebutkan, kalau seorang yang berdiri di depan Ka'bah, salat, puasa, di depan Ka'bah dia beribadah, tapi di hatinya ada kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, pada para habaib, benci ya, luar biasa, dicaci seperti yang terjadi saat ini, luar biasa ini ya. Banyak orang mencaci, banyak orang menghina, ngakunya aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah siapa itu? Membenci orang Islam aja nggak boleh, membenci orang Islam aja tidak boleh, bagaimana membenci para habaib
Ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, mati dan di hati ada kebencian, dakhalan nar. Dia pasti masuk neraka. Ini nggak main-main ya, nggak main-main. Nggak bisa kita tambal itu. Tidak bisa kekurangan itu kita tambal dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa. Nggak bisa. Saya mau banyak puasa aja, yang penting tetap benci. Misalnya begitu. Saya mau tingkatkan istighosah yang banyak. Saya mau wirid yang banyak, sholawat yang banyak. Tapi saya tetap benci. Nggak bisa itu. Tidak tertebus, ya, nggak bisa diobatin dengan seperti itu, nggak bisa. Maka kita tanamkan kecintaan untuk para asatidz, sampaikan, ya, dalam kuliah-kuliah kultum, ya, kan banyak kultum itu biasanya. Yang asatidz yang suka tampil, sampaikan ini sebagian dari agama, ya, dan karya tulis para ulama terlalu banyak. Kalau kita mau baca Bukhari, karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, Imam Suyuti, Imam Sakhawi, Imam A'immah semua, ya, pasti itu membuat satu bab khusus tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Karena itu bagian, ya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW begitu, Sayyidina Abbas datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu orang kalau aku datang dia berhenti ngomong, cuma itu aja. Ya, kata Sayyidina Abbas, ya Rasulullah, itu orang-orang kalau aku datang dia berhenti, nggak ngomong lagi, kan nggak enak itu, kan menyakiti namanya. Mesti ada orang lagi ngobrol, kita datang, enak nggak diperlakukan begitu? Nggak enak. Ya, bukan di penjara, bukan di penjara, cuma memberhentikan pembicaraan. Ketika Sayyidina Abbas datang, Rasulullah naik ke dalam mimbar. Mabalu aqwamil, begitu ya? Apa yang terjadi pada orang-orang itu? Karena Nabi tidak menuju langsung orangnya, enggak. Kenapa itu? Kalau datang kerabatku, dia pamanku Rasulullah SAW, ya, kalau dia datang dia memberhentikan omongannya, itu menyakiti. Siapa yang menyakiti mereka? Dia menyakiti aku, kata Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dengan orang yang mencaci? Bisa bayangkan itu, mencaci, melaknat, ya, memanggil dengan panggilan yang tidak sopan, memenjarakan, mengkriminalisasi, memfitnah. Bagaimana itu nanti ketemu Rasulullah SAW? Ya, bagaimana nanti mau bertemu dengan Rasulullah SAW? Kemudian dia bilang, ya syafa'atak ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Bagaimana? Orang-orang yang seperti itu. Hati-hati ya, jaga hati ini. Sekali lagi, ini bukan urusan kekeluargaan, bukan urusan partai, bukan urusan ormas. Ini urusan agama. Hubbun Nabi wa ali dini. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi Muhammad, dini, itu agamaku. Tanamkan itu. Hubbun Nabi wa ali dini, itu agamaku. Ya, ayatnya ada, hadisnya juga banyak. Gitu. Nah, itu pahami baik-baik. Kita sisipkan doa malam ini, malam nisfu Sya'ban, ya, malam yang berkah. Nanti insyaallah sore ini maghrib nanti bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan kita semua. Dan sekali lagi untuk karena yang paling banyak bicara saya di sini ya, paling banyak bicara saya. Karena antum kalau bicara, waktu saya bicara memang nggak sopan, ya. Karena saya ngajar, gitu ya. Jadi memang harus diam, ya. Jadi waktunya saya bicara ini, kalau baik bicara, kalau ada kesalahan minta maaf, ya. Kalau antum punya salah, saya maafkan. Jadi nggak usah maju lagi, minta maaf nggak usah, udah cukup situ aja, ya. Cukup kita maafkan sama. Insya Allah Ramadan datang, semua Ramadan sehat, ya. Negeri ini jadi insya Allah negeri baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Nanti Ramadan Allah berikan pahala, mendapatkan tadi piala Lailatul Qadar. Ya, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Ini ada mohon doa kesembuhan Bapak Akhtar Rafif, siapa ini? Zakhri, putra dari Muhammad Afif, ya, kemudian dalam keadaan sakit ini mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Allahumma syfi syifaan ajilan, cucu dari Bapak Tabari. Kemudian Naim bin Idrus
Aku ini akikah ini yang sakit dulu. Kemudian Bapak Idrus Katma Ali Yahya ya, bin Caplin, Ustazah Hajah Hamidah binti almarhum Ustadz Ahmad Ansori, ibu dari Bapak Faisal Mampang, dalam keadaan sakit juga. Dan semua yang sakit, mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa taala beri kesembuhan syifaan ajilan. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang sakit, kesembuhan Nana Supriyatna bin Haji Husin. Al-Fatihah. Amin. Akikah siapa? Naim bin Idrus, akikah hari ini. Juga Ranin bin Idrus, ya, insyaallah menjadi anak yang soleh. Ini, oh ini namanya sudah meninggal. Insyaallah Allah yaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa tajawwaz an sayyi'atihi. Kita bacakan doa juga untuk semua almarhum yang pernah menghadiri majelis ini, ya, baik di sini Haji Bunawan, ada beberapa orang yang biasa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa mereka semua, ya Allah, maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim. Wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihayati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك والهكني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.